ambil pahala dia, cuman kadarnya saja. Ini ulama ambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat sejumlah suku Mudar. Suku Mudar adalah suku Arab yang sangat banyak jumlahnya, gitu kan. Ada orang kena banyak sekali amal solehnya, dosanya sedikit, dia lolos, kemudian dia bisa memberikan pertolongan sampai satu suku, gitu kan. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan ada juga di antara umatku yang akan saking besarnya dosa yang dia lakukan, yang akan membesar di neraka sampai dia sendiri menjadi salah satu sudut neraka itu. Tapi saksi bahasan kita potongan pertamanya. Orang yang suka melaknat teman-teman tidak boleh memberi syafaat. Sebagian ulama mengatakan syafaat di sini masuk dunia dan akhirat. Artinya kalau ada orang mau merekomendasikan orang lain, tidak layak dia bisa memberikan rekomendasi kalau dia sendiri suka melaknat, suka menghardik, suka mencaci maki, suka menyalahkan, ya, mendoakan yang buruk. Dan juga dia tidak akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain yang disampaikan risalah pada mereka pada hari kiamat. Karena nanti kita akan menjadi saksi hari kiamat. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nuh alaihissalam didatangkan oleh Allah di mahsyar bersama dengan kaumnya. Lalu Allah tanya, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan? Kata Nuh, sudah ya Allah. Tanya kaumnya, apakah Nuh sudah dakwakan kalian? Enggak pernah Nuh datang kepada kami. Lalu kata Allah SWT kepada Nuh, siapa saksimu Nuh? Dia bilang Muhammad dan ke umatnya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW dengan kita semua memberikan syafaat. Ya, kita memberikan kesaksian, bahwasanya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan kami terima dalam Al-Quran dari surah Nuh engkau turunkan ya Allah. Jumlahnya sekian ayat, lalu ayat-ayatnya ditilawakan sehingga kaum Nuh tidak bisa membantah. Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, orang yang suka melaknat tidak bisa ikut-ikutan memberikan kesaksian. Tentu ini sebuah kebanggaan pada hari kiamat ya. Karena kita bisa jelas, oh ini umat Muhammad, umat yang terbaik, karena kita umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, gitu kan? Karena besarnya fadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga mengingatkan agar setiap muslim tidak boleh memilih teman yang suka melaknat atau lisannya suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidaklah patut bagi seorang teman menjadi seorang tukang laknat atau suka melaknat. Kita sudah tahu kalau kita ketemu kemudian dia suka mencaci maki atau ucapkan kalimat buruk buat dirinya kah, buat orang lain kah, gitu kan? Itu semua buruk. Ya, ini buruk teman-teman sekalian. Sama dengan yang saya lihat orang sering sebut di Jakarta lata, sembarangan ucap-ucapan. Dan ini saya, Allahu a'lam, saya pribadi melihat, mungkin saya salah ya, tapi saya melihat ini mungkin karena dibiasakan saja. Dianggap bahan bercandaan awalnya, lama-lama jadi kebiasaan dia. Lama-lama, karena ini kalau kita tanyakan di teman-teman medis mungkin tidak ada penyebabnya ini. Bukan orang yang gila. Jadi dia cuma karena menganggap lucu, dia anggap juga orang-orang anggap dia jadi lucu, jadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ini juga masuk. Kalimat-kalimat buruknya bisa jadi laknat karena orang yang tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah, hanya anak kecil sebelum balik, orang gila sampai sadar, gitu kan? Dan juga orang tidur sampai dia bangun. Selain daripada ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin secara umum yang dihasankan hadisnya oleh Imam Tirmidzi, dilarang juga menjadi orang yang suka melaknat, menyalah-nyalahkan, berkata-kata buruk, menyakiti orang lain, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang mukmin yang sejati orang yang suka mencelah, yang gemar melaknat, yang suka berbuat keji dan suka berkata kotor atau menyakiti orang lain. Itu orang mukmin tidak usah. Bahkan saya sudah pernah ajarkan teman-teman, kalau kita diajak ribut, diajak bertengkar, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu begini, kamu begitu. Sudahlah, tinggalkan saja. Enggak usah ikut-ikutan. Karena dua orang yang bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya. Kenapa antum mau ikut-ikutan jadi jelek seperti dia? Karena kita manusia, ada emosi. Kalau lagi bertengkar dengan orang, enggak usah baca WA-nya, enggak usah baca SMS-nya. Enggak usah dilihat. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, doain supaya dapat hidayah. Belum lihat, mungkin dia marah. Semoga Allah kasih hidayah. Selesai. Insya Allah Allah kasih kebaikan itu. Nanti Allah perbaiki. Gitu. Daripada ikut-ikutan.
Ya. Karena dia buruk, kita buruk. Dia melaknat, kita bisa melaknat. Dua-duanya hanya kena keburukan. Dan kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada yang memulainya. Siapa yang memulai pertengkaran, dia yang dilaknat sama Allah. Jadi kalau laknat dari Allah melalui malaikat adalah diangkat berkah hidupnya. Kalau laknat kita, manusia kita mengucapkan, berarti kita berharap keburukan buat diri kita atau orang lain. Kalau dari malaikat, dari Allah itu diangkat berkah hidupnya. Kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada orang yang memulainya. Dan yang tidak membalasnya, terus didoakan malaikat agar dapat rahmat dan pengampunan. Sampai dia membalasnya. Kalau dia sudah balas, dua-dua kena laknat. Jadi tinggalkan saja. Ya. Kamu begini, kamu begitu ya, ngomong aja, kita jalan saja. Baik dia yang ngomong. Tulis SMS sampai 1000, tidak usah baca. Tidak usah baca. Kita baca, wah dia begini, balas lagi, habis umur gitu. Untuk apa? Kita kalau balas SMS, balas WA begitu bertengkar itu sudah bisa satu surah Al-Quran dibaca. Satu huruf 10 pahala. Benar nggak? Amalin ya. Jangan cuma bener-bener tapi. Contoh realita lapangan, banyak orang begitu. Jadi jangan buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Orang mukmin itu tidak suka mencela. Memang tidak gemar, dia tidak mau. Nggak usah ribut-ributan. Kita jelaskan pada saat perlu. Kalau ada pun orang teman-teman, ada dosa besar nanti yang kita bahas, masalah tidak boleh berdebat. Kalau hal-hal yang kita anggap perlu berdebat, menjelaskan argumentasi dan ada manfaat, sampaikan. Nggak ada manfaat, nggak usah. Kalau diajak dialog, kemudian kita nanti jelaskan juga sama saja, nggak ada perubahan dan kita tahu ini sebenarnya salah, untuk apa kita berdebat? Nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Pernah salah satu ulama di Madinah didatangi oleh seorang syekh Syiah dari Iran di musim haji, waktu kami masih mahasiswa di sana, diajak berdialog, kami mau berdialog. Syekhnya angkat Quran, kemudian dia bilang di depan mahasiswa, saya mau berdebat dengan anda, tapi percaya nggak dengan ini? Quran ini, diangkat Quran. Percaya nggak? Quran ini Quran ahli sunnah, 30 juz. Qurannya mereka 49. Kata dia, tidak, saya tidak percaya. Kata Syekh, saya tidak mau berdebat. Lalu rujukannya apa nanti? Nggak ada gunanya. Macam-macam mereka ucapkan, oh penakut, oh begini. Ngomong aja, silakan. Ukir kata-katamu sepanjang mungkin, tidak masalah. Tulis silakan sampai capek. Malaikat juga catat kan. Dan kalau laknat itu, doa itu tidak layak untuk orang itu, kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri. Kamu bodoh, kamu begini. Dia sedang bilang, ya Allah jadikan saya bodoh, ya Allah jadikan saya begini, jadikan saya sial. Na'udzubillah. Hah? Paham ya? Alhamdulillah. Amalkan.